Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan kembali yang bertemakan dengan pembaharuan pikiran. Tema ini saya ambil ketika saya pulang kerja, ya situ sekitar pukul 5 sore. Saya seperti biasa kalau pulang dari kerja itu saya selalu masuk kamar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah pulang, terima kasih sudah antar saya ke rumah dengan selamat. Lalu biasanya saya sebentar memuji Tuhan dan saya berbahasa roh, dan di tengah-tengah bahasa roh itu ada kata-kata pembaharuan pikiran. Lalu saya merenung, apa yang dimaksud dengan pembaharuan pikiran? Yang saya tahu di firman Tuhan itu yang ada adalah pembaharuan akal budi. Saya merenung, tapi karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya harus mengerjakan pekerjaan, memasak, dan sebagainya jenisnya, maka saya merenung sambil mengerjakan pekerjaan saya. Nah, sebelumnya itu pernyataan Tuhan itu pada tanggal 2 Februari 2022. Nah, sebelumnya itu pada tanggal 24 Januari sampai tanggal 30 Januari itu saya mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan melalui mimpi-mimpi. Yang pertama katanya kenakan kejujuran. Hari kedua menyalakan terang, yaitu roh Tuhan yang ada padamu. Yang ketiga, jangan hatimu melekat dengan hartamu. Yang keempat, yaitu tanggal 27 Januari, dikatakan tiket keselamatan sudah di tangan, berjuanglah untuk mencapai keselamatanmu. Yang kelima, rawatlah orang sakit, jasmani dan rohani, akut. Yang keenam, kuduskanlah dirimu dari roh rakus, roh busuk hati, atau kepahitan, dan roh pelacur iblis atau pornografi. Jadi saya merenung. Nah, saya hubungkan dengan perkataan pembaharuan pikiran. Benar sekali ya. Untuk kita bisa terlepas dari pernyataan-pernyataan Tuhan yang mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 30 tadi, kita dapat mencapainya itu adalah dengan cara pembaharuan pikiran. Ketika saya men-search di Alkitab online, adakah firman Tuhan yang mengatakan tentang pembaharuan pikiran? Dan saya ada menemukan 3 buah ayat yang menyatakan ini. Yang pertama saya mendapatkannya di 2 Korintus 10 ayat 5b. Dia mengatakan, firman Tuhan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulangi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus itu apa? Kristus adalah firman yang diurapi. Orang yang diurapi. Ya kan? Ketika pikiran kita tawan kepada pikiran Kristus, saya percaya pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang seperti disebutkan tadi bisa terlepas daripada kita. Kedua, Efesus 4 ayat 23, supaya engkau dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, yang ketiga, Filipi 3 ayat 15, jika engkau memiliki pikiran lain dalam pembacaan firman, maka hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Jadi di sini ada 3 rentetan yang begitu bagus ya. Kita mulai dari 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, supaya engkau dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jika kita memiliki pikiran lain dalam pembacaan firman, maka hal itu akan dinyatakan Allah kepada kita. Nah, kita kadangkala ya mengartikan firman Tuhan itu berbeda satu dengan yang lain. Atau bahkan kita kadangkala tidak mengerti pembacaan firman Tuhan.
Tetapi kalau kita sudah menaklukkan pikiran kita ke dalam Kristus, yaitu pada pengurapan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan firman Tuhan itu oleh Roh Kudus-Nya menjadi pewahyuan-pewahyuan. Ya. Dan ketika kita sudah menaklukkan pikiran kita ke dalam Kristus, pastilah kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Sehingga pikiran-pikiran yang contohnya yang tadi ya, yang pikiran-pikiran tamak, nggak jujur, bisa kita lakukan menjadi pribadi yang jujur. Kita dengan ada pengurapan dalam diri kita, maka kita dapat menyalakan terang Roh Kudus. Hati kita juga tidak akan melekat lagi dengan harta, karena hati kita sudah kepada Tuhan aja. Ya, orang-orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, biasanya dia sangat menyukai harta, karena dia merasa dengan banyak harta hidupnya akan terjamin di bumi, padahal bukan. Nah, kita sebenarnya suka sekali ya menyepelekan keselamatan ya. Kita sudah merasa bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita akan selamat sampai akhir. Sebenarnya kita kan perlu ya keselamatan itu. Kalau kita dalam Tuhan Yesus, kita tahu memang bahwa ketika kita selalu dalam pertobatan kita pasti masuk surga ya. Tetapi kita tidak hanya perlu keselamatan di surga kan, kita juga perlu keselamatan di bumi. Nah, ketika kita mengerjakan keselamatan kita di bumi, saya percaya berkat-berkat di bumi juga akan diberikan kepada kita. Mengerjakan keselamatan berarti kita memperbaharui diri kita. Memperbaharui tiap hari diri kita. Dari keinginan daging yang begitu mencolok dalam diri kita, itu bisa berubah menjadi keinginan roh. Itulah yang disebut dengan memperjuangkan keselamatan. Dan dalam hidup kita perlu melawat orang susah ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia katakan kan, kapankah aku melayani Engkau Tuhan? Ketika aku tidak makan, Kau beri aku makan. Ketika aku tidak memiliki pakaian, Kau berikan aku pakaian. Ketika aku tidak punya rumah, Kau berikan aku tumpangan. Itu sama dengan ketika kita melawat orang sakit. Baik melawat orang sakit jiwa maupun melawat sakit roh jasmani. Kita melawat mereka. Melawat bukan hanya mengunjungi di rumah sakit atau mengunjungi di penjara ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa bantu uang ya dikasih uang. Kalau kita bisa bantu dia dalam merawat dia, ya bisa kita lakukan tuh. Atau menguatkan jiwanya. Kuduskanlah dirimu dari roh rakus. Ini kadang-kadang kita nggak mengerti ya. Ketika Tuhan menyatakan tentang roh rakus, kadang-kadang kita tak sadar bahwa kita sebenarnya sudah dalam keadaan rakus. Kita sudah diberikan Tuhan. Contohnya, saya sudah punya toko 1, pengen toko 2, pengen toko 3, pengen toko 4. Itu sebenarnya roh rakus. Dengan dia menambah tokonya, tentu kan dia semakin sibuk. Padahal dengan satu toko yang sudah maju saja sudah kebutuhan hidupnya sudah bagus. Gitu ya sebenarnya. Apakah salah mengembangkan usaha? Tidak salah. Tidak salah. Nah, makanya kadang-kala kita tidak bisa membedakan mana roh rakus, mana yang tidak. Banyak sekali roh rakus ini. Contohnya lagi ketika roh rakus itu begini. Yang paling ringan ya. Ketika kita menerima sumbangan, kita mendengar ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan dana BLT umpamanya. Padahal kita mampu, tapi kita mengambil itu. Itu roh rakus. Contohnya lagi, beasiswa pendidikan kepada anak yang kurang mampu. Tapi kita mengelabui fakta bahwa kita pun tergolong dari orang-orang yang tidak mampu sehingga kita menerima beasiswa itu. Itu pun termasuk roh rakus. Jadi banyak sekali. Dan saya tahu ini. Salah satu kata-kata yang cocok untuk roh rakus adalah yang mengambil bukan bagiannya atau tamak. Akar pahit atau roh busuk hati
Akar pahit ini kadang-kadang kita banyak yang tidak menyadari ya. Orang yang tidak punya percayaan diri atau orang yang rendah diri itu biasanya punya akar pahit, tapi dia tidak sadar kalau dia itu akar pahit. Orang-orang yang merasa aku pasti tertolak itu karena dia punya akar pahit. Jadi akar pahit itu bukan hanya karena sakit hati ya, karena ada pernah berantem, pernah bertengkar dan disakiti, bukan. Itu bukan hanya itu aja yang akar pahit. Ketika kita merasa di suatu tempat tertolak, itu juga merupakan akar pahit. Ketika suatu saat kita tidak percaya diri untuk melakukan itu, karena takut tidak dihargai orang lain, itu juga termasuk akar pahit. Maka kita harus membereskan tentang hal itu. Harus ada di hati kita menyatakan bahwa aku anak Tuhan. Anak Tuhan harus memberikan yang terbaik bagi semua orang. Diterima atau ditolak itu bukan urusanku, tetapi itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang dipikirkan. Dan anak Tuhan biasanya ditolak ketika memberikan kebenaran. Tetapi ketika dalam penolakan kebenaran itu, disitulah sedang bekerja kuasa Tuhan. Roh pelacur iblis ini sangat mengerikan ya. Zaman sekarang sudah mengerikan sekali ya. Pornografi itu merajalela di internet dan dimanapun berada, dan mereka menjerat sampai tubuh jiwa. Ini berbahaya sekali. Dan inilah yang menjadi peringatan dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 30 Januari. Dan keenam ini hanya dapat dilakukan dengan pembaharuan pikiran. Bagaimana supaya pikiran kita dapat dibaharui, yaitu menawannya di dalam Kristus. Bukankah kita dikatakan bahwa kita harus memiliki perasaan Kristus? Itu pada Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Susah banget untuk bisa ya. Kita kalau ngomong memang gampang ya, tetapi bagaimana bisa melakukannya? Bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Setiap berbicara, setiap dimanapun kita berada, katakan Tuhan, ini aku. Ketika kita memasuki suatu tempat, tanah yang kupijak menjadi tanah kepunyaanmu. Tanah ini adalah tanah punyanya Tuhan. Ketika aku pijak tanah ini, maka terjadi lawatan di kota ini. Selalu katakan ini, gitu. Roh Tuhan ada padaku, maka ketika aku berada di sini, maka dalam radius berapa kilometer semua mencium hadirat Tuhan. Bagaimana supaya intim dengan Tuhan? Pada Mazmur 119 ayat 26 sampai 27 dikatakan, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Semua apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, katakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya. Suatu saat kita akan tahu permintaan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Nah, ketika kita tahu bahwa keinginan itu sesuai dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menjawab. Nah, ketika kita melihat sesuatu, untuk mata kita yang pertama sekali memprosesnya, dan pikiran kita memprosesnya, dan masuklah ke perasaan kita, dan kita meluapkannya melalui ucapan maupun dari tingkah laku. Jadi yang pertama sekali harus kita lakukan adalah pembaharuan pikiran, supaya apa yang kita lihat ketika diterjemahkan oleh pikiran kita menjadi sesuatu yang positif, bereaksi positif, bukan bereaksi negatif. Itulah yang harus kita tetap tekankan. Bagaimana supaya apapun yang kita lihat itu adalah positif? Maka kita harus menaklukkan pikiran kita terhadap Kristus. Saya termasuk orang yang sangat susah ya menaklukkan pikiran saya. Sangat sulit sekali. Saya selalu jatuh dalam dosa pikiran. Saya sampai frustasi rasanya ketika saya jatuh dalam dosa pikiran. Saya memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Saya selalu memikirkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Saking saya frustasinya, saya ambil minyak urapan, saya mengurapi pikiran saya, mulut saya, mata saya, setiap hari untuk mendapat pengurapan Tuhan. Mari lakukan. Mari semangat dalam Tuhan. Mari berjuang untuk keselamatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.